Teman-teman, di sini kita akan meramalkan tentang bentuk formasi kehidupan kamu saat ini ya. Bagaimana kamu saat ini yang kamu jalankan, yang kamu alami itu seperti apa ya. Jadi bentuk formasi kehidupan kamu itu apakah memang ada sesuatu hal yang ingin diperbaiki, dibina, ataupun ada sesuatu yang sangat kacau balau sehingga sangat susah untuk diperbaiki ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat apakah yang terbaik dalam diri kamu supaya bisa membentuk formasi kehidupan kamu jauh lebih membaik dari sebelumnya ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya. Kali ini saya akan meramalkan tentang bentuk formasi kehidupan untuk Anda supaya Anda bisa memberikan sebuah harapan kehidupan yang bagaimana yang harus Anda jalankan dalam sebuah apapun yang akan Anda lakukan ya. Oke, di sini teman-teman, seperti biasanya Anda harus lebih rileks dan lebih relaksasi menikmati hasil ramalan saya, walaupun memang durasinya sangat pendek sekali ya. Tapi di sini mungkin di sini bisa juga sebagai fondasi, sebagai bermanfaat dalam kehidupan kamu yang kamu jalankan saat ini ya. Oke teman-teman, sini kita akan memulai, tapi sini Anda harus lebih siap siaga ataupun lebih konsentrasi mendengarkan ramalan saya ya. Di sini ada 4 kartu yang terpampang di depan mata saya, yang di depan kaca layar kamera Anda di video ya. Nah, di sini ada kartu pertama sebelah kiri, yaitu kartu kucing warna abu-abu, yang kedua kucing warna orange, yang ketiga kucing warna hitam, yang keempat adalah kucing warna putih. Kita akan mengambil dari sisi kiri paling ujung, yaitu kucing warna abu-abu, yaitu kartu pertama ya. Di sini Anda yang memilih kartu pertama, yaitu kucing warna abu-abu. Ini ada sebuah harapan yang cukup baik ya, sangat bagus sekali. Cuma di sini hati kamu sangat gelisah ya. Jadi di sini apa yang kamu mau sangat pelin-pelan sekali dan tidak ada kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Nah, jadi sini sebenarnya sih ada bagus tujuan harapan yang baik, tapi ya semua hal positif yang baik sih tentunya pasti akan mendatangkan hal yang baik. Asalkan kita bisa berani berpedoman, kita berani mengambil keputusan yang bagaimana kita akan sebuah harapan itu yang bagaimana kita bisa menerima itu semuanya ya dengan situasi kondisi yang kita jalankan. Jadi di sini yang situasi kondisi yang kita terima itu ya seperti ini ya. Nah, itu juga di sini sebenarnya sih ada sesuatu bagus ya, yang hal yang bisa Anda capai. Tapi di sini kalau Anda mengharapkan sesuatu yang besar, tapi kalau misalnya daya juang kamu, cara berjuang kamu tuh tidak secara maksimal dan hanya dengan setengah hati dalam menjalankan sesuatu, kalau bisa ya harus bisa dijalankan ya, karena di sini kalau tidak dijalankan dengan setengah hati ya, harapan apapun juga tidak akan bisa didapatkan. Karena di sini kan yang namanya hasil, yang namanya harapan yang baik kan pasti selalu dengan usaha kerja keras ya. Tapi di sini kalau saya lihat ya, kalau kamu tidak ada sesuatu kata target yang ingin dicapai, ya baik buruknya ya tidak akan mendapat sesuatu hal yang baik ya di sini ya. Karena di sini dan saya lihat di sini bentuk formasi kehidupan kamu itu ada sebuah tantangan ya yang sangat menyulitkan diri kamu ya. Tapi di sini apa yang kamu lakukan itu seperti yang tidak sesulit seperti yang kamu pikirkan gitu loh. Jadi kamu selalu melihat bahwa semuanya itu pasti ada kesulitan, ada kemudahan. Tapi yang kamu lihat itu seperti kayak kebalikan ya, kesulitan tapi kamu bilangnya kemudahan, kemudahan tapi kamu lihatnya kesulitan gitu. Jadi kamu itu tidak ada sebuah akar ya, akar pemikiran, akar kebijaksanaan itu untuk bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak, sehingga kamu saling bertolak belakang karena apa yang kamu lihat belum tentu itu benar dan apa yang kamu rasakan belum tentu itu yang terbaik gitu ya. Nah, itu juga di sini kamu bisa meraih sebuah keberhasilan, sebuah bantuan dari orang lain, tapi di sini ya kamu harus bisa mengatasi semua kesulitan yang ada ya di sini ya. Jadi perjuangan hidup kamu itu dengan kebaikan yang kamu lakukan itu ya ibaratnya kamu menolong kamu diri sendiri bukan orang lain gitu. Itu juga semangat kamu dalam permasalahan dalam hidup itu ya harus punya fondasi yang kokoh dan kamu harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak ya. Terus juga kamu ya jika ingin menghasilkan sesuatu ya kamu harus bisa mempertanggungjawabkan ya dalam segala rencana tujuan yang bagaimana kamu inginkan ya seperti itulah yang kamu akan dapatkan ya. Di sini bentuk formasi kehidupan kamu itu ya kamu harus bisa percaya pada hati jiwa kamu dalam melakukan sesuatu ya.
Kamu harus bisa mendengar, kamu harus bisa memperhatikan, ya. Apa yang bisa Anda dapatkan, apa yang bisa Anda terima dalam pertanggungjawaban, dalam segala tindakan yang kamu lakukan. Jadi kamu tuh ada purity ya, ada kejelasan dalam hati, intuisi hati kamu ya. Karena di sini kan yang sama ini kan kamu kurang bisa belajar ataupun mendengar kata isi hati kamu. Jadi yang bagaimana yang kamu jalankan, yang kamu rasakan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu loh. Jadi pokok pembahasan itu ya kamu, apa yang kamu lakukan tuh harus bisa benar-benar ada sesuatu hal yang bisa dibanggakan lah dalam diri kamu. Terus juga kamu harus ya berani mengembangkan bakat kemampuan kamu, bagaimana ya kamu jalankan. Karena di sini protect your dreams ya. Di sini kan kamu harus bisa mengembangkan dan kamu harus bisa ada suatu perkembangan ya dalam bakat diri kamu ya. Jadi apa yang sudah terpendam kamu kecurahkan. Mana tahu itu bisa dijadikan sebuah harapan yang baik ya untuk dikembangkan untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik ya di sini ya. Harapan dan hasil mungkin hampir sama dengan jawabannya. Karena di sini kan mungkin di sini hasil berarti kita kan menginginkan sesuatu yang berharga. Harapan itu kan berarti kita doa ya. Jadi kita pengennya kita seperti ini dan pengennya kita seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan bentuk formasi kehidupan kamu itu kamu bisa mengembangkan diri kamu tuh lebih bagus ya. Nah, itu juga di sini kalau saya lihat kamu harus bisa merangkul emosi kamu ya. Terus juga kamu harus bisa menstabilkan segala tindakan kamu dengan emosi kamu ya. Karena di sini embrace ya, kamu harus sesuatu hal yang penuh dengan kesabaran dalam menyikapi situasi kondisi karena semua apapun yang kita jalankan itu pasti penuh dengan kesabaran ya. Jadi ya mau nggak mau ya kesabaranlah nomor satu daripada emosi. Itu juga di sini ya kamu harus ada yang namanya steadfastness ya. Harus ada kekuatan dalam diri jiwa kamu karena di sini yang saya lihat kamu gampang goyah dan kamu gampang tidak ada namanya suatu kekuatan dalam diri jiwa kamu dan sehingga kamu kurang adanya tabah dan kesabaran dalam menghadapi sebuah masalah ya. Karena di sini bentuk formasi kehidupan kamu itu sebenarnya bagus sekali, cuman satu kamu kurang bisa merangkul emosi kamu. Terus juga kedua, kamu kurang bisa mengembangkan bakat kemampuan kamu ya, your dreams ya, protect your dreams dan kamu tidak ada kemurnian dalam hati jiwa kamu. Sehingga kamu apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu janjikan, apa yang kamu omongin gitu. Jadi tindakan kamu tuh hanya setengah-setengah saja dan tidak dengan secara ketulus hati ya. Nah, jadi di sini bentuk formasi kehidupan kamu itu kamu harus bisa membina diri jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Oke, di sini kita akan lanjut lagi dengan kartu kedua. Ini adalah kartu kedua dengan kucing warna orange. Di sini kalau yang saya lihat dari segi kartu kamu untuk kartu kedua, di sini banyak sisi negatifnya ya, ada kuasa gelap yang mengintimidasi satu sama lain. Dan ini ada bisa saling mengghosting ya. Di sini ada sesuatu hal yang tidak bagus sekali, ada sengaja juga ingin menghalang-halangi sebuah harapan yang terjadi dalam bentuk formasi kehidupan kamu ya. Jadi di sini yang saya lihat ada sesuatu bahwa akan terjadi sebuah banyak tuntutan ya dari banyak pihak dan semua permasalahan akan mengejar sebuah target ya, sebuah permasalahan yang akan dicapai. Terus juga di sini yang saya lihat akan ada sebuah masalah, tapi di sini hidup terjadi sebuah kehidupan yang tak seimbang ya. Jadi apapun yang dilakukan susah untuk bisa mendapatkan jalan titik temu. Nah, jadi pihak yang tidak memihak juga akan menjadi sebuah pihak penentu keputusan ya dalam permasalahan. Jadi ya banyak tuntutan dalam segala hal ya dan bisa saja terjadi sebuah ketidakadilan dan apa yang berlaku baik ataupun buruk akan sama-sama saling menerima imbasnya ya di sini yang saya lihat ya. Jadi itu juga di sini ya bentuk formasi kehidupan kamu itu sebuah masalah bakal terjadi dan akan mengganggu kehidupan kamu ya. Jadi kebanyakan sih segala hal yang tidak baik ya. Di sini sendi kehidupan kamu itu
perlu adanya keseimbangan ya, perlu adanya sebuah pelindungan ataupun sebuah rencana tujuan yang dicapai. Jadi di sini kamu harus bisa mengatur sebuah keseimbangan supaya tidak ada suatu kata hal yang saling bertolak belakangnya. Nah, jadi sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan kamu itu, ya kalau bisa kamu harus ada keseimbangan, karena bentuk formasi kehidupan kamu itu banyak sekali yang suka menuntut kehidupan kamu, sehingga kamu susah untuk mencapai sesuatu hal yang baik. Jadi banyak halangannya dan banyak mengintimidasi satu sama lain. Di sini, bentuk formasi kehidupan kamu yang lainnya itu, ini kalau saya lihat ada sesuatu yang hal yang baik dalam diri jiwa kamu ya. Di sini sebenarnya ada sebuah ungkapan hal yang baik dari jiwa kamu, hanya saja kamu tidak bisa menerima jati diri kamu yang sebenarnya. Kamu kurang bisa yang namanya menyiapkan diri itu dalam segala hal, dalam sebuah keputusan yang bagaimana Anda terima gitu loh. Jadi di sini dalam siap mental pun yang Anda miliki itu pun juga kurang ya untuk dalam kesendirian ataupun ke semua orang. Sehingga lebih banyak orang mengintimidasi kamu, lebih banyak orang melihat kamu itu tidak ada gunanya dan kamu tidak bisa mengambil sebuah keputusan dalam merencanakan segala hal gitu. Jadi di sini shine from within itu maksudnya ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri kamu tapi kamu tidak mau memunculkan ataupun mengembangkan itu semua karena kamu tuh kelihatan takut-takut dan kamu kurang percaya diri gitu loh. Jadi apapun yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan tuh sepertinya tidak ada sesuatu hal yang baik. Terus juga di sini kamu tidak ada namanya suatu pencerahan aura ya dalam diri kamu ya. Karena kamu itu di sini kamu apa-apa kamu nggak tahu ya. Terus juga bentuk formasi kehidupan kamu itu sebenarnya bagus sekali, hanya saja kamu kurang bisa mengambil ataupun kurang mereflek ya. Refleks sesuatu hal yang sesuai dengan diri kamu. Jadi kamu itu pencerahan aura kamu itu sangat gelap dan kamu itu tidak ada perkembangan dalam diri jiwa kamu. Formasi kehidupan kamu itu sangat monoton ya di sini yang saya lihat ya. Sebenarnya ada suatu keberkahan yang suatu hal yang baik yang bisa Anda dapatkan, hanya saja di sini kamu hanya bisa berdiam diri dan kamu hanya bisa melihat orang lain berhasil, sukses dan hanya kamu sendirilah yang hanya begitu-gitu saja gitu loh. Jadi bentuk formasi kehidupan kamu itu tidak mendapatkan suatu hal keputusan yang baik. Jadi kehidupan kamu tuh hanya begini-gini saja dan kamu tuh takut untuk bisa berkembang dan takut untuk bisa maju gitu ya. Jadi di sini sebenarnya ada keberkahan, sebenarnya di sini ada suatu hal yang baik bisa dicapai, hanya saja kamu sendirilah yang kurang mau melakukan sebuah perubahan dalam diri kamu ya di sini ya. Oke, saya akan lanjut lagi dengan kartu ketiga. Ini adalah kartu ketiga dengan kucing warna hitam. Kamu yang memilih kartu ketiga, ini banyak ujian dan banyak cobaan ya, jadi lebih banyak membutuhkan sebuah perhatian, sebuah ekstra dalam hal perencanaan, dalam sisi segi negatif dan positifnya ya. Di sini kamu kurang mengambil keputusan dengan baik, kamu orangnya pelin-pelan dan tidak ada sebuah harapan yang benar-benar bisa dicapai ya. Karena di sini banyak ujian dan cobaan, karena bentuk formasi kehidupan kamu itu perlu adanya rutinitas yang baik dan aktivitas yang penuh dengan kejiwaan. Karena di sini harapan kamu itu sebenarnya bagus sekali, hanya saja kurang ada kerjasama yang solid ya. Jadi di sini ya yang saya lihat sih kamu lebih banyak emosi kamu meledak-ledak ya untuk dalam segi materi ya. Jadi di sini apa yang kamu lakukan, apa yang kamu harapkan itu butuh kerjasama yang solid ya, butuh kerjasama yang baik ya. Barulah bisa menciptakan sebuah hal yang harapan yang benar-benar bisa Anda capai, benar-benar harapan yang bagaimana Anda inginkan gitu loh. Jadi tujuan dan keberhasilan kamu itu ya kamu tuh harus bisa mengesampingkan sebuah sisi keegoisan kamu ya, yang sama ini yang kamu pendam dan kamu harus bisa mengakhiri itu semua ya. Karena itu bisa menghancurkan semua harapan, semua rencana tujuan dan segala apapun yang bermaksud baik untuk bisa berkembang ya. Terus juga di sini sebuah kebahagiaan, keberhasilan sih memang bisa dicapai ya. Tapi di sini ya butuh kerjasama lah ya di sini ya, karena kamu tidak bisa bekerja dengan diri kamu sendiri. Kamu harus bisa bekerja sama dan harus ikut campur tangan dengan orang lain ya. Terus juga di sini kamu ada Five of Pentacles. Ini melambangkan sebuah
kehidupan kamu, gambaran kamu tuh ada sebuah penderitaan ya. Jadi di sini dalam waktu dekat itu apa yang kamu kembangkan itu apa yang kamu topangkan gitu ya. Memang nggak akan bakal hidup terlalu lama ya, maksudnya tidak akan bisa bertahan lama kebahagiaan itu gitu loh. Jadi satu-satunya kamu tuh harus bisa mengembangkan sebuah emosi yang tak terkendali ya. Terus juga di sini yang saya lihat di sini, jika kamu itu memberikan sebuah keputusan dalam baik buruknya yang bagaimana Anda jalankan itu ya, kamu harus bisa memprediksi dengan hal yang baik dan jangan ada yang suatu bertolak belakang dalam diri kamu. Itu juga di sini yang saya lihat, kamu itu ya kalau bisa kamu jangan selalu mengedepankan sebuah emosi kamu dan kamu selalu mengharapkan segala hal itu dengan emosi gitu ya. Karena di sini kalau saya lihat nih, kalau jika Anda kurang berhati-hati, kamu akan bisa menderita sebuah kerugian, yaitu baik secara materi ataupun rezeki Anda ya. Nah, jadi di sini bentuk formasi kehidupan kamu tuh emosi lah itu lah, kalau bisa harus dihilangkan ya. Di sini formasi kehidupan kamu itu yang satu, perjalanan hidup kamu itu tidak dilakukan secara kebersamaan ya. Jadi kamu mengambil keputusan itu bisa saja dengan secara semena-mena, bisa saja kamu tidak mau mendengar omongan, saran, nasihat orang lain ya, sehingga kamu susah untuk bisa bekerja dengan baik dengan orang lain. Itu juga di sini kamu tidak ada namanya konsentrasi ataupun fokus dalam kehidupan kamu, rencana tujuan kamu yang bagaimana yang kamu jalankan ya. Terus juga di sini kamu tidak ada yang namanya wawasan luas, kamu tidak ada namanya pengalaman, dan kamu tidak ada namanya situasi kondisi yang bagaimana yang kamu rasakan, yang kamu alami. Karena di sini yang saya lihat kamu itu sangat acuh tak acuh sekali ya, dan kamu merasa bahwa kamu itu ini tidak pantas ataupun tidak perlu untuk dilakukan. Karena di sini yang saya lihat sih tidak ada namanya inner knowing, come together juga tidak ada, secara kebersamaan, secara kekeluargaan dalam melakukan tindakan ya. Rencana tujuan yang harusnya kamu lakukan itu sebenarnya itu sangat bagus sekali, tapi pergi menjauh ataupun pergi dengan sia-sia saja ya. Jadi bentuk formasi kehidupan kamu itu tidak mendapatkan suatu kabar ataupun suatu hasil yang benar-benar bisa Anda capai. Karena di sini sekuat saya sih sangat nihil sekali ya. Jadi apapun yang kamu mau, apapun kamu jalankan itu sangat jauh berbeda sekali ya. Apalagi cukup bertolak belakang dengan dirimu ya. Sehingga kamu tuh susah untuk bisa apa yang kamu gapai ke depannya gitu ya. Oke, di sini kamu perlu adanya sebuah pencerahan aura ya. Kamu bisa mencari saya untuk mengembangkan bakat kemampuan kamu dan hoki rezeki kamu ya. Di sini untuk paling bagusnya itu paling pentingnya kamu harus ada namanya magic money dan pencerahan aura ya. Jika kamu mau ya, nanti akan saya bantu. Oke, kita akan lanjut lagi dengan kartu keempat. Ini kartu keempat yaitu kucing warna putih ya. Di sini kehidupan kamu, formasi kehidupan kamu itu ya yang saya lihat sih tidak ada sebuah harapan yang baik ya yang bisa Anda capai ya. Di sini sebenarnya ada hal yang baik bisa Anda gapai, tapi di sini tidak ada dewa penolong ya. Malah di sini tidak ada sesuatu hal yang merestui pekerjaan kamu, tindakan kamu ya. Jadi di sini tidak ada dewa penolong dan tidak ada sesuatu hal yang baik yang didatangkan kepada kamu. Sebenarnya sih ada hal yang baik ya. Di sini ada seorang wanita yang berkulit sawo matang memberikan kamu tuh hoki rezeki, jodoh ya. Cuma di sini ada sesuatu ya, di sini ada the hermit ya. Ini banyak tantangan hidup ya. Barulah kamu bisa mendapatkan suatu hal yang baik ya. Hanya sedikit saja sih sebuah harapan yang bakal kamu dapatkan. Tapi di sini ya kamu harus bisa lebih banyak berusaha ya. Karena di sini ada sesuatu hal bahwa sebuah elemen makro dan mikro alam semesta ya, mikrokosmos dan makro alam semesta kamu itu sebenarnya ada sesuatu yang bisa merestui kamu dalam sebuah menggapai impian ya. Hanya saja di sini apa yang kamu lakukan itu masih belum cukup sehingga kurang bisa adanya sebuah kecukupan ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu sangat ditentang oleh semua elemen gitu ya. Jadi kamu sangat susah untuk meraih sebuah kesuksesan. Nah, jadi di sini kehidupan kamu itu sebuah harapan yang besar dalam diri kamu itu untuk mencapai sebuah titik terang itu ya, sebuah perjuangan hidup kamu itu ya, kamu harus ada sebuah spiritual ya dalam diri kamu ya. Jadi
Kamu harus bisa mencari sebuah kebenaran dalam diri kamu, pendekatan batin kamu yang paling penting kepada Tuhan kamu ya. Ya memang kalau misalnya jika bisa berhasil, kamu pasti akan bisa menolong diri kamu saat ini. Karena di sini yang saya lihat kamu lebih banyak kesusahan dan banyak kesulitannya. Sehingga apa yang tampak di mata kamu itu sebenarnya ada kemudahan, tapi kamu melihatnya dengan secara kesulitan dan susah untuk menggapai sesuatu gitu. Itu juga pola kehidupan kamu itu sebenarnya dalam tindakan kamu itu kurang bagus, kurang adanya ketegasan dan kurang adanya kebebasan dalam hidup kamu ya dalam menggapai ataupun mengambil sebuah keputusan. Titik kebahagiaan kamu, sebuah harmoni yang tercipta itu ya harus ada sebuah perjuangan yang dilalui ya, dan baru bisa mencapai sebuah kepuasan ataupun keuletan, kegigihan dan kerja keras diri kamu yang bagaimana yang kamu dapatkan ya. Nah, jadi di sini yang kamu lakukan cukup lumayan bagus sekali, hanya saja di sini kurang adanya daya juang semangat yang cukup tinggi ya. Di sini hasil pencapaian, bentuk formasi kehidupan kamu itu tidak ada namanya transformation. Kehidupan kamu tidak ada. Kehidupan kamu sangat monoton. Jadi kehidupan kamu itu diiringi dengan emosi kamu, sikap kamu dalam bertindak, sikap kamu dalam pola pemikiran kamu itu monoton sekali. Jadi kamu itu hanya sebagai A ya A, B ya B gitu. Jadi kamu tidak bisa menilai itu dari sisi segi positif. Kamu hanya bisa melihat dari sisi negatifnya dan kamu hanya bisa melihat dari satu titik pusat, bukannya melihat dari 2 titik, 3 titik ataupun bahkan 5 titik pusat ya. Karena di sini yang saya lihat di sini kamu itu ya untuk perjuangan hasil kamu itu kurang adanya kejiwaan dalam diri kamu dalam menggapai sebuah harapan. Jadi kewajiban kamu ataupun sebagai hak kamu sebagai manusia untuk merasakan sebuah kebahagiaan itu masih belum ada karena di sini banyak tantangan dan banyak sebuah harapan masih jauh sekali yang bisa Anda gapai gitu ya. Jadi bentuk formasi kehidupan kamu itu kamu tuh harus bisa menunggulah di musim-musim dingin ya, sekitar antara bulan 10 sampai bulan 12. Itu baru bisa mendapatkan sebuah hasil pencapaian yang baik ya. Nah, jadi di sini yang satu, kamu tidak ada pengertian dalam diri jiwa kamu dan kejujuran. Jadi kamu tuh tidak namanya understanding, be candid pun juga ada ya. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang sebenarnya inginkan dalam hidup kamu itu kamu kurang adanya kejujuran. Kamu hanya bisa menyiksa diri dan tertekan batin. Itu yang saya lihat ya. Jadi dari segi kehidupan kamu tuh dari sisi kartu ini sangat monoton sekali, tidak ada perubahan. Kamu hanya bisa menyalahkan diri kamu sendiri, menyalahkan orang lain, dan kamu hanya bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa kamu kehidupannya seperti ini aja? Tapi sebenarnya sih ini bukan salah Tuhan ataupun bukan salah orang lain, tapi salahkanlah diri kamu sendiri kenapa kamu tidak mau pengertian dan perhatian dalam diri jiwa kamu dan tidak ada kejujuran. Ya, kejujuranlah yang paling penting karena di sini kamu lebih banyak membohongi diri kamu sendiri daripada orang lain. Kamu lebih banyak tidak ada perubahan sama sekali daripada kamu ada sebuah titik pencerahan aura perkembangan dalam diri kamu gitu ya yang saya lihat di sini ya. Jadi bentuk formasi kehidupan kamu itu sangatlah tidak ada yang efektif ataupun sebuah kehidupan yang benar-benar bisa kamu gapai ya. Itu yang saya lihat ya. Oke, di sini teman-teman, ya jika memang ada sesuatu hal yang ingin saya bantu, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.